Semesta yang mempertemukan. Story seorang Julian Prawira cukup menggemparkan teman, rekan, dan para fans. Ratusan bahkan ribuan tanggapan beragam menghiasi, tapi Julian tak peduli dan mengabaikan postingannya begitu saja. Dia hanya ingin berbagi kabar baik dan menyebarkan virus bahagia pada semua orang. Tapi, itu semua malah menjadi kabar menyesakkan dada untuk beberapa orang, termasuk Risa. Hah? Apa-apaan ini? Ujar Risa kesal. Dia kaget cenderung tidak rela begitu melihat story Instagram Julian yang memerkan _2 tanpa caption apapun. Ada apa, Riz? Bikin kaget aja. Tanya Sri cukup kaget. Tahu nih. Kebiasaan. Gerutu Rama kesal. Bening hanya menyimak dan cepat-cepat menghabiskan makan malamnya karena takut anaknya akan segera bangun. Saat ini, di keluarga itu sedang makan malam bersama di meja makan, sementara anaknya Bening dibiarkan tidur begitu saja di depan ruang TV di dalam bedside portabelnya. Ih, kesel. Kesel banget. Nafsu makanku hilang seketika. Risa masih marah-marah tak jelas lalu menyimpan sendoknya begitu saja di piring. Kenapa sih? Apa yang bikin kamu kesal, Riz? Tanya Sri tambah penasaran. Ini loh, Bu. JP posting _2. Aku patah hati. Gak rela banget pokoknya. Risa merengek seperti anak kecil. JP? Siapa JP? Pemain basket favorit aku. Crush aku. Idola aku. Julian Prawira? Tanya Rama yang juga mulai menunjukkan rona tidak rela. Iyalah. Emangnya siapa lagi? Jadi maksudnya, dia pamer _2? Berarti Rin hamil dong. Tebak Rama semakin menunjukkan ketidakrelaan yang sama seperti adiknya. Iya. Sumpah aku gak rela. Gak rela banget si Rinjani bahagia sama idola gue sendiri. Gak rela banget. Risa masih merengek. Sialan. Ujungnya, Rama juga jadi kesal, menggerutu dan kehilangan nafsu makan. Akhirnya kamu jebol juga, Rin. Harusnya aku yang jebol kamu. Ah, sialaan. Gerutu Rama di dalam hati. Dia kesal bukan kepalang. Maksudnya siapa sih? Si Rinjani? Tanya Sri belum begitu mudeng dengan obrolan Risa dan Rama. Iya, Bu, padahal pernikahan mereka adalah bencana terbesar dalam hidup aku. Kenapa malah ditambah lagi sama kabar kehamilan? Nyebelin banget nggak sih? Kenapa tuh janda sialan malah bahagia bertubi-tubi kayak gini? Kenapa? Harusnya dia menderita setelah bikin keluarga kita malu. Bening hanya geleng-geleng kepala. Pemikiran Risa memang di luar nalar. Merasa dipermalukan, padahal kenyataannya, Ramalah yang telah mengkhianati Rinjani. Nafsu makanku juga seketika hilang. Harusnya kan Rin hamilnya sama aku. Bahagianya sama aku. Kenapa malah si atlet sialan itu yang dapat? Gerutu Rama. Jadi 11-12 dengan adiknya. Bening mendelikan matanya ke arah Rama. Dasar suami tak punya hati. Di depan istri sendiri masih berani bicara seperti itu. Sebenarnya aku nggak peduli kalau JP nikahnya sama cewek lain. Bodoh amat. Tapi kenapa harus si Rinjani sih yang dapat keberuntungan ini? Ya Tuhan, kenapa engkau uji hambamu ini dengan ujian berat seperti ini? Aku nggak sanggup nanggung rasa iri ini. Aku nggak rela mantan kakak iparku yang nyebelin bisa bahagia sama pria impianku. Kenapa? Ya Tuhan. Risa semakin tidak terkendali. Dia semakin berlebihan. Istighfar, Riz. Mana boleh kamu bicara begitu? Memangnya kenapa sih? Mbak Rinjani pantas mendapatkan kebahagiaan ini, sebab dia itu perempuan baik hati dengan segala ketulusannya. Kata Bening menginterupsi. Hah? Bening? Setiap kali kamu ngomong, hatiku malah makin meradang. Mending kamu diam aja lah.
Dan sekarang aku tahu kenapa si Rinjani baik banget bantuin kamu waktu di klinik. Sergah Risa pada Bening. Bicaranya jangan kenceng-kenceng begitu. Kalau Kiran dengarkan dia bisa bangun. Kau tegur Bening kesal. Jadi, sebelum kamu lahiran, kamu sempat kerjakan di tempatnya si Rinjani? Bener, kan? Sangka Bening. Rama dan Sri kompak menatap pada Bening atas informasi dari Risa barusan. Kerja? Apa maksudnya? Tanya Sri. Jadi si Bening ini kerja di cateringnya si Rinjani, Bu. Makanya si Rinjani baik banget sampai rela bayarin biaya persalinan. Emangnya ibu nggak curiga? Dari mana si Bening dapat uang buat beli segala macam perlengkapan baby Kiran? Bening agak terpojok. Dia akhirnya ketahuan pernah bekerja untuk Rinjani. Padahal Bening berusaha menutupi fakta itu. Benar begitu, Ning? Tanya Rama dengan mata melotot pada Bening. Kalau ya, kamu itu udah malu-maluin keluarga kita aja. Kata Sri tak kalah marah. Bening tak menjawab dan hanya menunduk segan. Bukan apa-apa, Bening takut kalau Rama dan Risa akan berbuat yang tidak-tidak pada Rinjani. Padahal Rinjani sudah bantu, tapi disalahartikan oleh keduanya. Jawab, Ning! Kenapa diam aja? Jadi kamu pernah kerja sama Rin? Kamu ini benar-benar memalukan. Nanti Rin ngiranya aku nggak kasih nafkah ke kamu. Kamu udah menginjak harga diri aku. Rama yang hatinya sedang panas malah meluapkan amarahnya pada Bening. Amarah yang tidak begitu berdasar. Dari awal aja si Bening udah bikin malu keluarga kita. Udah nginjak-nginjak harga diri keluarga kita. Timpali Risa. Nafsu makan Bening juga sudah hilang. Sudah kenyang dengan tuduhan dari suami dan adik iparnya. Aku rasa Mbak Rin memang beruntung. Lebih dari beruntung. Beruntung dia nggak jadi menantu di rumah ini. Dia akan jadi orang yang rugi kalau misalnya dia tetap jadi istrimu, Mas. Plak. Rama sudah ada di puncak kekesalan. Dia memberi hadiah sebuah tamparan di pipi Bening dan suasana jadi tegang. Sri dan Risa tidak mencegah. Mereka malah mendukung Rama berbuat kasar seperti itu. Bening tidak menangis. Dia menerima tamparan itu dengan lapang dada. Bening tidak protes, tidak juga meratap. Dia beranjak dari meja makan lalu membawa bayinya ke lantai atas, ke kamar tepatnya. Udahlah, Rama. Anak kalian kan udah lahir, udah cetak akte juga, kamu ceraikan saja si Bening. Kamu mulai lagi dengan perempuan lain, ya minimal yang sekelas sama si Rinjani. Ibu kok jengah punya menantu pengangguran kayak dia, gak bisa diandalkan sama sekali. Ucap Sri dengan entengnya. Aku setuju. Aku maunya tuh kakak ipar yang bisa diajak ngobrol nyambung, bisa hangout bareng. Lah si Bening? Risa ikut meracuni pikiran Rama. Rama hanya diam terbungkam dan sesal terbesar di dalam hatinya saat ini adalah Rinjani. Rama menyesal karena sudah mengkhianati Rinjani dan membiarkan Rinjani bahagia dengan pria lain. Bening baru bisa menangis saat sudah ada di dalam kamar. Sembari mendekap bayinya, dia tak kuasa menahan perih. Kita pergi saja ya, Nak. Kamu nggak butuh bapakmu. Kamu nggak butuh nafkah dari dia. Ibu akan tanggung semuanya sendirian. Kita akan pergi dari sini, secepatnya. Gumam Bening sembari menahan isak tangis yang begitu perih. Walau mendapat luka memar di kaki dan rasa ngilunya masih terasa, itu tak menjadikan Rinjani bermalas-malasan. Si calon mama malah tambah semangat menjalani hari-harinya. Dia langsung sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk suaminya. Pagi ini, Julian juga ikut sibuk membantu istrinya memasak. Jadi pagi ini aku mau bikin omelet super spesial, tolong dibantu ya. Kata Rinjani lalu menyiapkan bahan-bahannya. Oke, apa yang bisa dibantu? Kata Julian siap sedia. Tolong kocok lepas telurnya, sementara aku mau iris pelengkapnya. Rinjani memecahkan 4 butir telur lalu menyerahkannya kepada Julian untuk dikocok lepas. Julian menurut saja, seperti seorang asisten yang mendampingi chef profesional.
Jangan lupa seasoning, salt, pepper. Rinjani menambahkan garam dan merica. Julian tersenyum melihat kepiawaian istrinya. Tak lupa Rinjani mengiris daging asap, jamur dan daun bawang, lalu memasukkan ke dalam kocokan telur itu. Lanjutkan ya, Mas. Sampai semuanya tercampur, kata Rinjani. Iya, Chef. Canda Julian. Rinjani tersenyum innocent membuat gemas. Andy dan, kita tumis dulu bawang bombay sama paprikanya. Jess, suara desisan bawang dan paprika terdengar begitu nyaring saat dimasukkan ke dalam wajan panas. Beruntungnya aku menikahi Rinjani, ucap Julian berulang kali sambil tak lepas menatap istrinya. Oh iya, Mas. Gimana tanggapan follower kamu soal postingan kamu semalam? Tanya Rinjani membangun topik obrolan. Ada ratusan notif tapi aku abaikan, jawab Julian. Semoga mereka turut bahagia ya. Haf, sampai detik ini bahkan kadang belum percaya kalau di perut ini ada calon dedek bayinya, ungkap Rinjani. Julian meletakkan bol berisi telur yang sudah dikocok itu di dekat kompor, lalu Julian beralih ke belakang Rinjani untuk memeluknya, meletakkan jari-jarinya di perut Rinjani. Julian tak bicara apa-apa, tapi lewat pelukan itu seolah dia ingin mengatakan kalau ia akan menjaga kedua orang yang ada di dalam pelukannya saat ini. Kehamilanku baru jalan 2 atau 3 minggu kali ya? Kata Rinjani lanjut menuang telur itu ke atas wajan lalu mengaturnya agar bentuknya cantik dan menggugah selera. Mungkin. Jadi kapan kita akan pergi ke dokter? Gak hari ini, Mas. Aku udah buat janji sama Icang, kamu juga kan harus latihan. Mungkin besok atau lusa aja? Ya udah, besok aja. Soalnya lusa kantor Jogja udah mau dimulai, putuskan Julian. Ah iya ya. Dari Rabu sampai akhir pekan kamu akan bertanding di Jogja. Ingat Rinjani dan dia agak lesu membayangkan beberapa hari akan berpisah dari suaminya. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut. Aku akan pesankan satu kamar hotel yang sama dengan hotel tim Jakarta Night. Mau sih, Mas? Tapi kan aku nggak bisa ninggalin catering lama-lama. Apalagi aku udah banyak bolos belakangan ini. Mungkin paling bisa aku pas Sabtu sore kesananya, aku akan ajak Rani juga. Ya udah, nanti aku minta salah satu sopir papa buat antar kalian. Pokoknya kamu nggak boleh naik bis atau naik kereta. Iya, Mas. Oh ya, papa udah dikasih tahu belum soal kehamilanku ini, Mas? Belum. Nanti aja kalau pas ketemu, biar kelihatan kaget dan senangnya kayak gimana, gurau Julian. Ya ya, hei, aku jadi pengen tahu, papa bakalan senang atau malah biasa aja ya? Pasti senang lah. Kesuksesannya nggak berarti apa-apa tanpa kehadiran cucu. Hei, bener juga ya. Terus, Bapak udah dikasih tahu? Belum, aku juga maunya ngasih tahu langsung. Nggak mau lewat telepon. Nanti aja kita kasih taunya setelah dapat hasil valid dari pemeriksaan dokter ya. Oke. Nah, omeletnya udah jadi, tinggal kita angkat dan sajikan. Rinjani sudah selesai dengan omeletnya lalu menyajikannya di atas piring. Omelet terbaik yang pernah aku lihat, puji Julian. Masa? Ini cuma omelet loh. Entahlah, mungkin karena yang bikin adalah orang yang teristimewa, so, omeletnya pun jadi omelet yang benar-benar istimewa. Goda Julian, semakin menambah mood pada hari ini. Heleh, lebay banget deh kamu, Mas. Seriously? Aku bahkan gak menyangka loh, kalau seorang Julian Prawira yang dikenal garang di lapangan, dingin di hadapan para fans, malah jadi selebay ini di depan istrinya. Goda Rinjani sambil mesem-mesem saking tersanjungnya. Aku juga gak tahu. Kamulah yang udah bikin aku kayak gini. Wah, ternyata aku berdemis juga ya. Sangat, Rin. Demis kamu gak main-main. Hei, udah. Ayo sarapan. Kalau disanjung terus, entar aku keburu kenyang sama sanjungan-sanjungan kamu itu, Mas. Julian memapah Rinjani yang masih agak kesulitan untuk berjalan normal. Mereka berjalan bersama ke meja makan untuk segera melewati momen sarapan mereka di hari pertama mereka menjadi calon papa dan mama.
Sesuai jadwal, hari ini Rinjani mengunjungi studio foto milik temannya yang bernama Ichang. Julian mendampingi dengan setia karena masih ada waktu sebelum dia menjalani latihan rutin nanti siang. Wah, pakai dikawal segala nih, Rin. Mas JP kayaknya protektif banget ya ke kamu. Bisik Ichang jadi agak segan karena ada Julian di sana. Biasanya Ichang bersikap sangat akrab pada Rinjani. Iya dong. Istri tercinta ya harus dikawal biar nggak dicolek orang. Canda Rinjani. Ya, dari zaman SMA aja. Kamu tuh emang kayak bunga yang ngundang para kumbang berdatangan. Kayaknya suamimu sadar akan hal itu. Gak mau kembangnya dikerubuni lagi sama kumbang-kumbang iseng yang akan gangguin kamu. Kamu masih inget? Ya ingetlah. Siapa yang bisa lupa kalau Rinjani Aulia ini emang primadona di SMA Harapan Bangsa angkatan 5 tahun yang lalu? Lebay. Haha. Julian tak tahu apa yang Rinjani dan Ichang obrolkan. Rinjani sudah menjelaskan kalau Ichang adalah teman semasa SMA, tapi melihat Rinjani berbagi tawa dengan pria lain, hati Julian jadi cemburu. Ini hasilnya, Rin. Gimana? Ini tinggal aku edit, tapi paling kelarnya lusa. Kata Ichang lalu menunjukkan hasil pengambilan beberapa potong video singkat beberapa saat lalu. Oke. Udah komplit sih. Tolong editin yang cakep ya. Siap, Bu Bos. Bentar lagi aku mau kedatangan orang penting dari Red Art Academy. Mau sidak studioku ini. Kata Ichang. Wah, dalam rangka apa nih? Mereka merekrut aku buat jadi salah satu konten kreator di platform mereka, dan mereka mau lihat studio kerjaku ini. Bagusnya sih kamu tetap di sini dulu, biar mereka tahu kalau aku punya klien setia, gitu. Masih lama nggak? Aku nggak bisa lama-lama, soalnya harus balik ke catering. Mas JP juga ada latihan rutin bentar lagi. Haf, sayang banget. Nah, ini orangnya udah di depan padahal. Bentar ya, Rin? Oke. Ichang izin pergi keluar untuk menyambut tamunya sementara Rinjani membereskan barang-barangnya. Udah selesai? Tanya Julian berjalan menghampiri begitu Ichang pergi keluar. Udah kok. Kita ke catering sekarang. Ichang menyambut tamunya di luar studio. Tamunya adalah salah satu petinggi dari perusahaan e-commerce yang akan segera bekerja sama dengan dirinya. Red Art Academy, perusahaan yang sama yang menjadi tempat Farhana menjadi seorang bisnis counselor-nya saat ini. Selamat siang, Bu Farhana. Selamat datang, terima kasih atas kedatangannya. Dan benar saja, yang datang adalah Farhana. Farhana malah lebih dulu stuck saat melihat ada motor sport Julian terparkir di depan studio Ichang. Kok kayak kenal motor sport ini? Pikir Farhana jadi berpikir keras. Dunia memang terasa semakin menyempit. Setelah ditutup rapat-rapat, sekarang kepingan kenangan masa lalu seolah terus-menerus berdatangan secara kebetulan. Di saat Farhana mengalami keretakan di dalam biduk rumah tangganya dan di saat Julian mulai membangun kebahagiaan yang baru dengan perempuan yang lain, semesta seakan-akan terus-menerus mempertemukan masa lalu dan masa depan di momen yang tidak terduga. Chang! Aku cabut ya. Kata Rinjani yang baru saja keluar dari studio Ichang. Di detik itu, Rinjani, Farhana dan Julian sama-sama terkejut, hanya saja situasinya berbeda. Rinjani belum tahu siapa Farhana yang sebenarnya, sementara Farhana sudah tahu siapa Rinjani. Mbak Farhana? Sapa Rinjani dengan hangat. Farhana malah fokus menatap ke arah Julian sampai beberapa detik lamanya. Sebesar biji kacang hijau. Ternyata saling kenal? Ichang juga